yang dari atas kita pangkas, nanti dicelupin ke zat pengatur tubuh. Biasanya menggunakan zat pengatur tubuh giberelin, itu untuk perangsang akar, nanti ditancapin ke tanah ya. Kalau yang sabunnya antara tulip mempunyai keuntungan dan kelemahan. Keuntungannya yaitu sistem perakarannya lebih kuat, lebih mudah diperbanyak, jangka waktu berbuah lebih panjang. Karena menggunakan biji, jadi si tanaman itu umurnya lebih panjang ketimbang yang vegetatif ya. Kalau yang generatif itu kelemahannya, cuma kan waktu mulai berbuahnya lebih lama ketimbang yang vegetatif karena prosesnya panjang, dari mulai penyemaian kan, penyemaian ke pindah tanam juga kan memerlukan waktu sekitar 3 bulanan. Habis itu baru pertumbuhan kurang lebih 3 tahun sampai 5 tahun baru berbuah. Kalau secara generatif kan lebih cepat ya, karena prosesnya kan langsung ditempel ke tanaman yang udah ada. Yang kedua kelemahannya, sifat turunan tidak sama dengan induk karena biji yang dihasilkan itu merupakan hasil penyerbukan ya. Jadi penyerbukan itu antara benang seri dengan kepala putih, hasilnya berbeda dengan induknya, beda dengan vegetatif. Kalau vegetatif mah dari si tanaman itu kan dipotong, jadi sifatnya sama dengan indukannya. Nih kita mau ini pemilihan biji kopi. Jadi kita jangan menggunakan benih yang usianya di bawah 5 tahun. Karena apa? Kalau misalkan bawah 5 tahun kan si tanaman itu masih belajar ya, masih belajar berbuah. Jadi masih belum terlalu produktif. Kalau di atas 5 tahun itu tanaman itu sudah produktif. Jadi disarankan kita menggunakan benih hijau, ngambil bibitnya dari tanaman yang usianya di atas 5 tahun. Menentukan buah untuk bakal benih dengan kadar airnya 80 sampai 90%. Nanti kita di lapangan juga akan melihat ya bagaimana kita menentukan ini benih yang baik buat sungai. Kemudian simpan di tempat teduh selama 3 hari 3 malam. Setelah kulitnya terlepas, cuci hingga bersih dan dikeringkan, gitu kan? Untuk ditanam ya. Sekarang kita mau menjelaskan mengenai media ya. Media untuk pembibitan. Media untuk pembibitan tadi udah dijelaskan, kita memerlukan tanah ya. Ada tanah, ini ada arang sekam yang jadi satu dengan kompos. Yang ketiganya ada pasir ya. Ini pasirnya baru sedikit, belum banyak ya. Nanti kita ngambil sana sebagian karena masih banyak. Nanti komposisinya tadi secara teori kan ini berapa persen? Ini 50%. Ini berapa komposnya? Komposnya 30%. Pasirnya berapa? 20. Pasirnya 20. Nah, nanti kita coba, kita mau mencampurkan 3 media ini, komposisinya kayak tadi 50%, 30 sama 20. Coba sekarang dipraktekkan. Kami nanya, Nak. Bu, ini langsung dimasukin apa enggak? Nyampur ya, kan tadi sesuai dengan ini ya, kita harus mencampurkan dulu medianya ya. Jadi semuanya ini medianya perbandingannya kan 5, 3, 2. Kita aduk. Coba sekarang teman-teman mengaduk. Udah pakai sarung tangan kan ya? Sok diaduk. Adukkan. Nanti kita masukin ke polybag ya. Nih. Ada tanah, ada sekam, ada pasir. Pasir dulu. Duh, pasir. Sampai semuanya tercampur. Kayak kita bikin adonan ya. Gimana Pak? Kita memilih bibit yang bagus ya. Yang bagus untuk jadikan bibit tanaman. Sini coba mendekat lihat ke pohon. Nih, ini kan ada pohon kopi yang udah merah ya, udah matang ininya, udah matang sempurna. Nih, salah satu cara untuk menentukan bibit yang bagus itu seperti ini. Pertama kan tadi secara teori kita harus lihat biji kopinya yang matangnya sempurna. Itu dilihat dengan warna buah kopinya yang merah tua ya, merah tua. Di sini ada kan warna merah tua ya. Ini ada. Terus yang kedua tadi kan harus kita lihat jangan sampai ada yang cacat ya. Biji kopinya jangan ada yang cacat. Nanti kita bisa dilihat di sini mana menurut kalian ya yang tidak cacat itu yang seperti apa gitu kan. Terus kita juga ada triknya nih. Kalau kita memanen biji kopi yang untuk bibit,
kita harus ini jangan memetik biji kopi yang ada di ujung sini sama yang di sini ya. Itu kenapa? Karena biasanya yang berada di ujung itu produksinya itu biasanya ini rendah ya. Jadi kita harus mengambil biji kopi itu dari sini nih, dari tengah-tengah ya, itu yang bagus untuk dijadikan bibit ya. Jadi kalau misalkan ini bisa jadikan bibit ini karena masih posisinya di tengah. Kalau nanti ini buah ini ke sini kan ini nggak bisa jadikan bibit ya. Ini juga sama, ini bisa jadikan bibit karena posisinya ada di tengah ya. Ini juga bisa jadikan bibit karena ada posisinya di tengah. Nih, coba sekarang kita praktek ya. Kita memetik biji kopi yang bisa dijadikan untuk bibit ya. Nih, seperti ini, coba mendekat. Ini Bisa dipetik sama peserta. coba maju ke sini. Nih, biji kopi ini udah memenuhi syarat untuk dijadikan apa? Untuk dijadikan bibit. Karena apa? Ini matangnya udah sempurna. Dilihat lagi bentuk bijinya apa? Tidak ini ya, tidak ada kecacatan ya. Ini coba kita petik ya. Nih. Sekarang coba teman-teman belajar. Ini memetik ya, masing-masing coba memetik ya. Nanti kita kumpulkan, nanti kita seleksi mana bibit yang bagus, mana bibit yang jelek. Nanti gimana cara menentukan bibit yang bagus dan bibit yang jelek? Nanti kita rendam di air. Kalau yang terapung berarti itu jelek ya, itu nggak bisa dijadikan dengan bibit. Kalau yang tenggelam berarti itu bisa dijadikan bibit ya. Coba kalian sekarang praktek ini memetik untuk ini jadikan bibit, coba buah kopinya. Satu. Ayo, Ari. Yuk, ambil. Petik yuk. Jangan semua. Yang lain juga kasih. Diborong. Diwakilan. Dok, yang lain. Dok, cari masih banyak. Posisinya yang gimana tadi? Yang di tengah. Yang di tengah. Dok, ambil. Mana bibit yang bagus sama bibit yang jelek, caranya seperti apa? Nanti kita masukin ke air ya. Nih, masukin ke air. Nanti kita lihat yang mengambang ke atas berarti itu yang jelek ya. Nih. Coba. Ada yang mengambang nggak, kelihatan nggak? Ada. Coba dilihat. Nih. Coba perhatikan ya sama teman-teman tuh. Ini ada biji yang mengambang. Berarti ini tidak memenuhi syarat ya. Coba. Bu, kenapa itu mengambang? Yang serius sebenarnya enggak? Alasannya biji kopi itu mengambang. Nih, ini biji kopi yang mengambang ini. Coba perhatikan ya sama kalian. Ini biji kopi yang mengambang itu biji kopi yang cacat biasanya. Yang ada ini atau yang tidak sempurna ya bentuknya. Ini kan kayak gini nih. Ini kan hitam sebagian ya. Tuh berarti kan ini mengambang, ini nggak baik untuk ditanam. Kita ini direndam ya selama kurang lebih seminggu. Nanti bijinya akan seperti ini ya. Nih nanti kulitnya kita sambil bersihkan ya, sambil kita cuci, sambil kulitnya kita buang, sambil kita bersihkan. Biasanya dilakukan selama seminggu sampai tumbuh perkecambahan nih. Mana tadi teh? Gimana Pak? Kita memilih bibit yang bagus ya, yang bagus untuk jadikan bibit tanaman. Sini coba mendekat, lihat ke pohon. Nih, ini kan ada pohon kopi yang udah merah ya, udah matang ininya, udah matang sempurna. Nih, salah satu cara untuk menentukan bibit yang bagus itu seperti ini. Pertama kan tadi apa? Secara teori kita harus lihat biji kopinya yang matangnya sempurna. Itu dilihat dengan warna buah kopinya yang merah tua ya, merah tua. Di sini ada kan warna merah tua ya. Ini ada. Terus yang kedua tadi kan harus kita lihat jangan sampai ada yang cacat ya. Biji kopinya jangan ada yang cacat. Nanti kita
bisa dilihat di sini mana menurut kalian ya yang tidak cocok itu yang seperti apa gitu kan. Terus kita juga ada triknya nih. Kalau kita memanen biji kopi yang untuk bibit, kita harus ini jangan memetik biji kopi yang ada di ujung sini sama yang di sini ya. Itu kenapa? Karena biasanya yang berada di ujung itu produksinya itu biasanya ini rendah ya. Jadi kita harus mengambil biji kopi itu dari sini nih, dari tengah-tengah ya, itu yang bagus untuk dijadikan bibit ya. Jadi kalau misalkan ini bisa jadikan bibit ini karena masih posisinya di tengah. Kalau nanti ini bawa ini ke sini kan ini nggak bisa jadikan bibit ya. Ini juga sama, ini bisa jadikan bibit karena posisinya ada di tengah ya. Ini juga bisa jadikan bibit karena ada posisinya di tengah. Nih, coba sekarang kita praktek ya. Kita memetik biji kopi yang bisa dijadikan untuk bibit ya. Nih, seperti ini, coba mendekat. Ini Bisa dipetik sama peserta. coba maju ke sini. Nih, biji kopi ini udah memenuhi syarat untuk dijadikan apa? Untuk dijadikan bibit. Karena apa? Ini matangnya udah sempurna. Dilihat lagi bentuk bijinya apa? Tidak ini ya, tidak ada kecacatan ya. Ini coba kita petik ya. Nih. Sekarang coba teman-teman belajar. Ini memetik ya, masing-masing coba memetik ya. Nanti kita kumpulkan, nanti kita seleksi mana bibit yang bagus, mana bibit yang jelek. Nanti gimana cara menentukan bibit yang bagus dan bibit yang jelek? Nanti kita rendam di air. Kalau yang terapung berarti itu jelek ya, itu nggak bisa dijadikan dengan bibit. Kalau yang tenggelam berarti itu bisa dijadikan bibit ya. Coba kalian sekarang praktek ini memetik untuk ini jadikan bibit, coba buah kopinya. Satu. Ayo, Ari. Yuk, ambil. Petik yuk. Jangan semua. Yang lain juga kasih. Diborong. Diwakilan. Dok, yang lain. Dok, cari masih banyak. Posisinya yang gimana tadi? Yang di tengah. Yang di tengah. Dok, ambil. Buruk.